Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Kawan-kawan, hari ini saya sudah masuk ya. Malam ini saya akan berdebat ya. Ini ada channel baru orang Muslim punya. Mereka membuat channel tandingan ISDN Geraham Mualaf. Ya saya pikir nggak masalah. Dan saya wajib mensupport karena saya seorang pendebat, maka saya hidup di dalamnya. Ya, sesama pendebat itu kawan, apapun agamanya, itu harus saling mendukung kawan. Sekalipun kami bertentangan nanti tentang dasar-dasar iman, tetapi kami memang begitu kawan, harus saling mendukung. Karena kalau kami tidak saling mendukung, maka dunia debat itu nanti akan kesepian sendiri kawan ya. Karena orang akan lebih memilih dunia ngerumpi-ngerumpi, ya seperti itulah kawan-kawan ya. Nama orang itu punya studio RIM, bukan RIM, itu grup musik itu ya, REM. Ini RIM, entah apa RIM ini aku nggak tahu kawan. Penting itulah RIM katanya kan. Dan alamat Zoom-nya sudah dikasih, tinggal saya menunggu apakah orang-orang ini sudah ada atau belum ya kawan-kawan ya. Ya kita tunggu saja. Karena ini pakai password sepertinya join meet. Kita tunggu dulu ya. Apabila diperlukan ada passwordnya kata dia. Nah, kawan-kawan, malam ini kami akan bicara tentang konsep. Sebenarnya masih seputar itu juga nih kawan. Karena orang ini kalau diajak yang lain sulit kawan. Misalnya konsep penciptaan langit dan bumi, mereka pasti keteteran. Jadi oh, ramai sekali orang di sini. Mak. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam semua. Ya, ini ya rupanya udah ramai sini orangnya. Kukira tadi sedikit. Wah, ini banyak sekali orangnya. Ya, ya. Tanya yang ngundang aku tadi loh. Katanya apa ya tentang konsep ketuhanan yang jelas menurut Islam dan Kristen. Mana ada istilah bosan, mana tahu dia punya sudut pandang lain kan. Video. Oh, video tunggu. tunggu. Sabar. Masih debat, men. Ini aku matikan ya, tunggu. Bukan kembali ke jalan raya. Wah, ini Batman juga ini Batman. Keren ya? Ya. Oh iya Pak, lupa aku sama siapa itu. Tapi ya mengenai itu juga masih ya begitu aja lah, nggak masalah sih. Bah, masa iya? Kok bisa? Apa yang menyebabkannya itu? Diapakannya? Terus? Hmm. Wah, maksudnya siapa yang nge-report? Maksudnya di printer gimana nih sekarang? Oh. Hmm. Siap, ya betul. Betul, kalau syariat Islam memang begitu. Ya. Oh. Hmm. Ponggal leher. Oh.
Siap. Oh, jadi di take down sekarang channel Umi Dinia. Oh, Michan Rim. Apalagi Rim nih? Oh, oke oke Michan. Oke oke silakan. Ya, ini nanti di live kan di mana nih? Rim. Tunggu ya, aku lihat dulu channel Rim itu. RIER.I.M gitu ya. Oh, Rim aja langsung masuk ya. Dia nggak keluar. R.I. Rip yang ada Rip. Rim nggak ada. Rip yang ada Rip. Iya. Allah Islam. Oh, udah, betul dipanjangin baru keluar. Ya, Risalah Islam Media. Oke. Ini channel baru juga ini Rim ini ya. Oke. Ya, langsung silakan. Apa yang kita tunggu lagi? Oke. Sudah Michan Rim. Nanti ku cari. Ini masih Rimnya yang ku cari nih. Ya. Ya gimana Deddy Wijaya? Ya. Oh. Siap. Sekarang langsung mulai aja. Siap. Oke, silakan. Kawan-kawan, ini namanya Dirim ya. Tadi Umi Dini bercerita bahwa channel dia sudah di take down. Gara-garanya si Aderion, katanya Aderion mengambil potongan video Umi Dini. Di situ Umi Dini bilang, untung kita hidup di Indonesia. Andai kata hidup di negara Arab, maka MKC itu sudah pasti akan dipenggal katanya kan, karena sesuai dengan hukum Islam. Maka Aderion katanya memotong. Halo, kamu belum live ya? Aku apa dulu cepat. Kalau sudah kasih tahu ya. Yo, makasih. Yo. Udah aku live kan ini. Nanti begitu kalian live kan, aku live kan juga. Ya, oke. Jadi bahwa Umi Dini di framing seolah-olah dia mengatakan membunuh si MKC gitu ya. Jadi di take down sama si YouTube karena di report. Nah, sekarang akun barunya Umi Dini Michan Rim ya. Ya sepertinya nanti ini akan berkembang balas membalas ya. Take down. Alah. Ya begitulah kawan-kawannya. Tapi ya sudahlah begitu yang terjadi, apa mau dibilang ya. Nah, ya kawan-kawan itu sudah di dalam room ya. Nah ini sudah kumpul, tinggal menunggu dibuka room. Setelah dibuka room baru langsung live ya. Ternyata room orang ini udah rame kawannya. Ya semoga lah ada perkembangan malam ini. Lawan saya orang Malaysia ya. Dia punya nama
siapa nama Hidayah. Hidayah. Iya. Asal jangan kayak siapa itulah. Oh iya, kemana si siapa namanya itu ya? Handy Bench-nya itu siapa itu yang logat-logat Melayu yang kalau ngomong nggak pernah berhenti-berhenti itu ya. Entah siapa itu, lupa. Orangnya masih mencari-cari judul kawan. Ya, dengan adanya room-room begini kawan, kita jadi bisa banyak menampilkan hal-hal yang menarik ya kawan ya. Cuma orang ini memang nggak siap terus. Kalau SDN siap kawan, itu bedanya. Kalau orang ini baru mau buat thumbnail, jadi aku harus menunggu. Padahal waktu sudah 10 menit ya kawan-kawannya. Nah, aku cari dulu seri-seri tulis-tulisannya. Ini konsep ketuhanan ya. Al-Hidayah. Oh iya, Al-Hidayah dan apa? Udionis. Ya, begitulah kawan. Dunia debat ini ya. Terkadang kita kena take down kalau ucapannya ada yang sifatnya apa? Mengancamnya. Si Umid ini kan sebenarnya ingin mengatakan ya untung dia hidup di Indonesia begitu kawan. Tetapi nggak tahu kayak mana akhirnya Aderion katanya dengan Kanuru dan kawan-kawan melakukan live dan di framing ya sehingga si YouTube memadamkan channelnya ya kawan-kawan ya. Maka mereka membuatlah RIM ya Risalah Islam Media. Siap, 1,5 jam cukup lah itu. Mantap, silakan. Nah, ini kawan-kawannya kita masih ngatur waktu, menunggu, ya biasalah. Karena memang untuk menjadi moderator ini kan tidak segampang itu ya. Cuman aku nggak tahu aturan main di tempatnya si Rem ini gimana aku nggak tahu ya. Nah, kawan-kawan sambil menunggu saya bicara dulu sedikit ya bahwa akhir-akhir ini kita mulai kehilangan pendebat-pendebat ya. Coba kalian lihat yang ada sekarang itu bukan pendebat tapi pengeroyok. Pengeroyok kawan yang ada. Inilah membuat saya agak-agak akhir-akhir ini agak-agak ya sejenis kayak bersedih lah gitu ya. Kenapa saya katakan bersedih? Ya karena mereka itu pengeroyok kawan, bukan pendebat. Kalau pendebat itu kan jelas ya bahwa seorang pendebat itu ya berdebat ya. Kalau sekarang kita lihat di channel-channel Kristen itu mereka membuka room tujuannya biar masuk orang Muslim ke sana, setelah masuk dikeroyok rame-rame kawan. Saya nggak tahu apa yang mau dijelaskan di situ dengan konsep-konsep keroyok mengkeroyok ini. Yang asik itu memang kita masuk ke room, orang banyak. Tetapi tetap yang terjadi adalah dialog 1 lawan 1 ya, H to H. Kalau main keroyokan itu kita menurunkan standarisasi kita ya kawan-kawan ya. Ya, begitulah kawan. Nah ini kawan-kawan, sekarang orang ini memang sudah mulai kompak kuliah ya kawan-kawan. Mereka bisa membuat sebuah channel di dalamnya banyak orang Muslim dan ada yang bertugas moderator, ada tugas ini, tugas itu, segala macam ya. Kalau di kita kan tidak bisa gitu kawan. Orang ini kan sering juga membagikan apa namanya itu channelnya ya, password sama ID. Jadi mereka live-nya itu live bareng-barengan. Tapi kalau di orang Kristen takkan mau mengasih password dan ID, tidak mau kawan. Ya jadi live-nya masing-masing aja. Karena ya itu tadi kita punya ambisi masing-masing. Kalau mereka ini memang kekompakan itu terlihat dan mereka memang ingin ya menyerang kekristenan itu secara bersama-samaan. Nggak seperti kita, jadi seperti
sendiri-sendiri ya kawan-kawan ya. Nah, kalian bisa lihat Graham Mualaf baru masuk ke ISDN, baru masuk sekarang RIM, dan banyak ZCC, si Zuma. Jadi mereka itu enak kawan, bisa berbagi share penghasilan juga di situ, berbagi ya semualah, saling mendukung ya. Kalau kita nggak mau ya, saya nggak tahu kenapa kalau di tempat kita itu nggak akan mau gitu ya kawan-kawan ya. Kalau nanti dikasih password dan ID-nya pasti dirampas nanti akunnya ya. Itu yang ditakutkan. Dan kelihatan nanti berapa penghasilan YouTube-nya. Kalau saya sih mau, saya tunjukkan aja kok, sering saya tunjukkan ya. Nah, jadi yang sekarang terjadi kawan, banyak channel-channel Kristen itu keroyokan. Kita masuk ke channel Polsang, kalau ada orang Muslim masuk ke situ kawan, dianggap tersesat, langsung dibantai kan, kayak singa masuklah ke dalamnya kambing, dimakan rame-rame. Ke channel Pak Bom Bom juga demikian, channel-channel Kristen yang menunjukkan kerame-ramean juga gitu ya. Sama seperti channelnya siapa ya, si Zuma tidak pala begitu-begitu kali sih, ramai tapi kadang orang teratur juga ya. Ya inilah yang saya sesalkan dari kita orang Kristen ini, kenapa tak berubah dari yang tadinya konsepnya bagus sekarang jadi brutal ya kawan-kawan. Saya nggak ngerti itu apa penyebabnya, dan itu menjadi kesenangan tersendiri dan kita senang di dalamnya itu dan suka ya kawan-kawan. Inilah yang sering aku bilang, apa yang terjadi sebenarnya di tempat kita ini ya. Saya tanya dulu mereka ini sudah jam berapa nih? Halo, udah jam 8:15 nih, kapan mau dimulai? Oke, singkat-singkat aja, nggak usah pakai judul yang apa. Oke, kita tunggu ya kawan-kawannya. Sini pun sudah 17 menit. Ya. Nah, kawan-kawan, si PJR nggak terima aku katakan keroyokan. Dia bilang gini, itu bukan keroyokan, tapi bertanya ke narsum yang Muslim. Dia cemburu karena selalu main tunggal. Dia bilang bertanya kepada narasumber Muslim. Mana ada bertanya kepada narasumber Muslim terus orang itu keroyokan bertanyanya. Kan unik ya, bertanya itu salah satu. Aku cemburu, selalu dibilang aku cemburu kawan. Padahal aku nggak cemburu ya, karena selalu main tunggal. Saya bisa aja membuka itu. Setiap saya live, saya buka bisa. Tetapi saya nggak mau. Karena saya punya idealisme tersendiri ya. Saya membuat Kristen itu terhormat. Tidak seperti mereka asal ada Pak Dhani masuk, dia jadi narasumber. Kan lucu. Setiap ada Muslim masuk, jadi narasumber. Setiap ada Muslim masuk, jadi narasumber. Terus orangnya bertanya aja terus-menerus kepada Muslim itu. Lucu kawannya. Tetapi ya begitulah apa yang bisa kita katakan kawan. Kalau saya mengatakan kebenaran, dianggap saya cemburu. Selalu bilang cemburu. Pan dari mana dasarnya saya cemburu ya? Selama ini apa yang mereka tuduhkan tidak ada yang benar satu pun. Cemburu karena penghasilan Syanu begini ya tidak terbukti. Cemburu karena ini mungkin tidak terbukti. Cemburu karena main tunggal nggak terbukti. Saya bisa kok membuka keran itu masuk 10 orang, tapi saya nggak mau. Kenapa? Saya harus menunjukkan bahwa orang Kristen itu punya etika dan orang Kristen itu gagah perkasa ya. Bukan pengecut, masuk satu narasumber, yang lain-lainnya berebutan bertanya, ribut, segala macam, terus menghina-hina, tidak. Kalau sang debater sini orangnya fair, 1 lawan 1. Tidak bisa 1 lawan 9 ya. Kita tunggu kawan. Ini masih menunggu ya. Karena menunggu, aku minum dulu, ambil minum. Sabar ya. Sabar kawan-kawan, kita ambil minum dulu. Nah, orang sekarang sudah mulai latihan-latihan Natal kawan ya. Di atas orang sudah mulai latihan Natal. Anak-anak muda, ya sementara kita Natal ya kawan-kawan ya.
Oke, sudah. Ya, sudah di live-kan lah, biar ku live-kan langsung. Ya, hitung 5. Channelnya udah tinggal ini, Bang. Oke, sudah. Ya, sudah di live-kan lah, biar ku live-kan langsung. Oke, saya hitung ya, dari 5 langsung di handle Umi ya. Iya. Hitung 5. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bang Rudi dan sahabat-sahabat Umi yang sudah hadir di Zoom Risalah Islam Media ya. Siaran ini atau acara siaran langsung ini ditayangkan dari channel Umi Dini atau Mican Dream Official, dari Risalah Islam Media, juga dari Sang Debater ya. Terus dari Bang Agas itu apa, Bang Agas, nama channelnya? Porpetu. Oke, jadi kita merilai 4 channel ya. Jadi pertama-tama kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen Muslim, dan selamat malam kepada netizennya Bang Rudi Yohanes dari teman-teman non-Muslim. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengadakan dialog 2 arah ya, antara praktisi Kristen yang diwakili oleh Bang Rudi Yohanes, Sang Debater atau Batman, kemudian dari Muslim wakil oleh praktisi Muslim dari Al-Hidayah. Bang Al-Hidayah ini adalah mu'alaf dari Malaysia ya, dari negeri jiran. Tema yang akan diangkat pada malam hari ini adalah tentang konsep ketuhanan menurut kekristenan dan menurut sudut pandang keislaman. Ya, jadi di sini nanti akan ada rule ya, tapi nanti rule-nya akan disampaikan oleh moderator. Umi di sini hanya menyampaikan pembukaan saja. Selanjutnya waktu dan tempat serta acara Umi serahkan kepada Bang moderator. Silakan Bang Han, acara bisa dimulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat narasumber kita malam hari ini, yaitu dari Al-Hidayah, dari Muslim, dan Rudi Yohanes dari Kristen atau Sang Debater. Terima kasih. Oke, jadi silakan open statement untuk pihak Muslim dulu mungkin. Silakan open statement. Bang Han, rule-nya dikasih tahu dulu Bang Han. Oke, jadi seperti ini. Jadi rule-nya seperti ini ya. Awal mulanya open statement. Setelah itu sesi battle 1,5 jam ya. Habis itu partisipan bertanya, sesi battle sama partisipan, setiap partisipan 5 menit ya waktunya ya. Oke. Dan habis itu closing statement, habis itu sudah selesai, acara selesai. Oke, terima kasih, itu aja. Silakan open statement sekarang dari pihak Muslim, monggo. Al-Hidayah. Tes, dengeran nggak? Iya. Ya. Jadi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RIM ya, Risalah Islam Media, karena mengundang saya untuk malam ini buat julung-julung kalinya berdiskusi bersama Sang Debater yang agung dari Indonesia, saudara kita Rudi Yohanes, yaitu yang mewakili Batman juga, bukan hanya mewakili Kristen beliau ini, tapi mewakili Batman juga yang sedang berkeliaran. Jadi untuk tema malam ini, Bang Rudi, saya sahut cabaran apa adanya. Walaupun saya belum punya ilmu yang begitu tinggi ataupun ilmu yang besar dalam berdialog, saya ini masih baru. Tetapi apa yang punya itu saja yang saya sadurkan, dan tidak mungkin kita ini melebihi apa yang
di luar batas atau kemampuan kita atau keupayaan kita. Jadi terima kasih kepada teman-teman ataupun yang ada di live chat, live Zoom atau di live YouTube, para partisipan, sahabat-sahabatku seakidah dan umat ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan waktu ini, karena memberikan saya ruang dan peluang untuk tampil di sini walaupun tanpa ilmu ya, tapi saya itu tetap berpegang dengan kepada Allah. Apa yang Allah punya dan sifat-sifat Allah yang dibekalkan kepada saya, hanya itu yang saya mampu. Dan terima kasih sekali lagi Bang Rudi. Harap-harap ya diskusi apa saja yang kita sampaikan malam ini akan bisa menjadi tuntunan atau pedoman hidup. Walaupun ilmu kita sedikit ya, tapi kita selalu berharap agar di mana-mana saja kesinambungan diskusi ini akan didengar dan dianggap menjadi jalan yang baik atau kebenaran kepada mereka yang mendengar di luar sana. Ya, untuk itu sekali lagi mohon maaf jika nanti ada kesalahan-kesalahan bahasa, karena kita ini berdialek di dalam dua negara yang berbeda. Jadi kita ini seperti cinta Isabella, ya, cinta search Isabella gitu. Jadi paham-paham sajalah kalau memang kita nanti akan berlaku kesalahpahaman, tapi bukan marah-marah ya, kita tidak marah-marah sebab saya juga sayang kepada Bang Rudi ya. Tapi harap-haraplah insya Allah apa saja yang disampaikan malam ini akan kita sedikit mendapat manfaat daripada apa yang nanti kita sadurkan. Demikian daripada saya untuk open statement. Terima kasih dengan waktu ini saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, terima kasih untuk Al-Hidayah. Silakan untuk Bang Rudi Yohanes, sang debater, untuk open statement. Monggo. Oke, terima kasih kepada channel baru RIM, Risalah Islam Media. Terima kasih atas kebaikan hati kalian yang sudah mengundang saya kemari untuk berdiskusi. Tanpa kalian saya tidaklah menjadi debatman. Kenapa saya katakan demikian? Kita ini adalah seperti simbiosis mutualisme ya, bahwa kita saling membutuhkan karena ruang kita adalah ruang debat ini. Kalau ruang khotbah lain lagi ya kan, maka saya membutuhkan kalian karena tanpa kalian saya tidak punya lawan debat ya, tak pernah punya lawan nak cakap-cakap bincang-bincang. Terima kasih kepada Al-Hidayah yang sudah jauh-jauh dari negeri jiran Malaysia. Kita dekatlah Cik, ini dekat, saya di Riau. Riau ke Malaysia itu ya Bengkalis 1,5 jam ke Port Klang ya, dekat. Nah, terima kasih juga kepada semua yang menonton, semua yang ada. Ya, malam ini saya dan Bro Al-Hidayah akan berbicara tentang apa namanya ya, kalau konsep ketuhanan ya. Ya, kita ingin juga mendengar pandangan dari saudara-saudara kita yang di Malaysia ya. Kita sama-sama anak cucu Adam. Jadi gimana pun kita adalah saudara. Meskipun kita berbeda bangsa saja ya, tetapi rumpun kita juga sama ya. Nah, saya harap Bang Al-Hidayah bisa memberikan suguhan yang menarik dalam malam ini, dan saya hanya berusaha mengimbangi beliau saja. Apa yang beliau sodorkan saya hanya mengimbangi saja biar agak-agak ada tidak terjadi kesenjangan. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan sebagai opening statement, dan kita selepas ini kita bincang-bincang diskusi. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rudi Yohanes atau sang debater. Oke, silakan waktu dimulai dari sekarang, waktu 1,5 jam untuk sesi battle Al-Hidayah dan Bang Rudi Yohanes. Silakan monggo. Waktu akan dimulai setelah pembicara mulai. Silakan monggo. Ya, silakan Bang Rudi. Oke, silakan Pak C, silakan duluan dirimu. Karena kan dirimu dulu katanya dari Kristen, sekarang ya, pindah menjadi Islam. Apa sih yang membuat ibaratnya dirimu itu mengenal Tuhan Kristen dulu bagaimana, dan Tuhan sekarang di dalam Islam bagaimana? Karena dirimu mempunyai dua pengalaman yang sangat menarik. Silakan. Ya, terima kasih Bang Rudi. Jadi ini belum kepada tema pertanyaan, cuma beliau mau tahu, penasaran gitu ya, penasaran kenapa saya berpindah keyakinan agama ataupun kembali kepada fitrah. Ya, jadi ini sebenarnya
gimana ya? Saya mau persembahkan ini seolah-olah kita macam hanya berbahas macam seakan-akan tukar-tukar pandangan. Apa yang saya tahu Bang Rudi, karena kemudian saya ini mendapat hidayah ataupun memilih Islam sebagai agama yang benar. Karena dalam Islam itu sesungguhnya ada kesamaan melalui pengajaran seperti yang diucapan-ucapan di perjanjian baru sendiri yang diucapkan oleh Yesus. Dan apa yang ada di perjanjian lama juga. Ya, seperti ajaran tauhid yang tidak akan berubah, fungsi ketuhanannya, dan selain daripada itu yang pengajaran di dalam Bible kemudian adalah yang Islam kerjakan. Nah, sementara saya dulu memang tidak mengerjakan itu karena saya mengikuti apa yang turunan, ya begitu. Jadi untuk itu saya tidak membungkam lebih jauh kalau Bang Rudi tidak mau menyelidik apa yang saya maksud. Karena Abang Rudi tahu dalam kekristenan, kalau Bang Rudi dalam Katolik atau aliran Protestan memang tahu itu. Bahwa dalam Kristen seperti yang di dalam Bible katakan bahwa ada perintah-perintah daripada Tuhan. Yesus itu punya Tuhan. Dia punya Tuhan dan dia itu berserah diri kepada Tuhan, dia juga melakukan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Jadi selain daripada itu ajaran-ajaran yang dipenuhi kemudian di dalam Bible, walaupun tidak secara langsung pengajaran itu, tetapi melalui perbuatan Yesus itu yang dikerjakan oleh orang Islam seperti halnya bersujud dan berdoa, berpuasa, bercuci tangan dan kaki kalau masuk ke kemah pertemuan, mengajar perempuan untuk bertudung, lalu kalau mati itu harus dikafani, ya, bukan keranda. Nah, sementara daripada sifat-sifat inilah yang kemudian saya mencari siapa yang melakukan ajaran yang di Bible ini. Jadi ketika saya mencari ternyata ini adalah orang Islam yang kerjakan. Jadi sebab itulah kemudian saya mencari agama Islam itu karena memang benar. Kalau kita buka di 1 Samuel 7:22, 1 Yohanes 4 pasal 12, Bilangan 23 19, ya, Maleakhi 3 pasal 2, Mazmur 95 ayat 3, bahwa Tuhan itu bukan manusia. Jadi saya mencari siapa yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Ini ternyata Paulus dan Lukas. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 dan Filipi pasal 2 ayat 11. Yang ini Oke.
Yang ini, oke. Rasulullah, andai kata Nabi Muhammad tidak ada, apakah kita bisa menyembah Allah SWT? Saya sudah paham. Abraham mengajarkan ajaran tauhid. Allah satu-satunya. Ya, kemudian bersunat dan berkurban. Itu kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Musa juga mengatakan, hidup yang apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Allah itu Isa. Jadi inilah orang-orang Islam yang mengatakan bahwa Allah itu satu-satunya. Lalu Yesus juga mengatakan Allah itu satu-satunya. Apakah mereka boleh menyembah Allah? Sebentar. Ini disiarkan di mana lagi? Ini putus punyanya Umi Dini, putus itu. Udah. Ntar ya, ini jaringan ini apa nggak tiba-tiba aja error seperti biasa. Aduh, ya ampun, bentar. Halo, Umi Dini? Ya, Halo. Bang, sebentar. Ini aku ininya putus nih, Zoom-nya keputus. Lepaskan kalimat syahadat untuk mengakui kerasulan sebagai rasul penutup untuk kita memeluk Islam begitu. Oke, Bang Rudi, udah jalan lagi ya Bang Rudi. Maaf barusan ini jaringan kayaknya. Siap. Oke. Silakan lanjut. Kalau mengenai itu saya percaya bahwa Nabi Muhammad itu rasul terakhir. Pertanyaan saya, apakah ada manusia yang bisa menyembah Allah SWT tanpa kehadiran rasul-rasul itu? Itu yang mau saya tanyakan. Sebagai bukti bahwa Allah SWT itu adalah memang dia adalah Allah yang esa. Karena saya lihat, maaf ya, kalau saya cakap itu Dwi Tunggal. Karena tanpa nama Nabi Muhammad tidak ada satu orang pun yang bisa menyembah Allah SWT. Ya, sebentar, Umi Dini putus lagi. Aku ganti dulu sebentar. Enggak Bang, udah. Ini Umi Dini kok main putus-putus aja nih. Enggak, udah jalan lagi Bang. Tapi ini kok hilang ya? Hilang. Gambarnya di layar tuh gelap gulita. Iya, enggak tadi keputus, tadi jaringan. Jadi ini Zoom-nya lost tadi. Gambarnya hilang tapi sekarang udah normal lagi kok. Kok punya aku belum ya? Ntar ya. Ini ada apa ini? Udah normal lagi. Oke, silakan. Ya, sudah silakan. Sekarang Bang Rodi ubah lagi pertanyaan, bisakah orang menyembah Allah tanpa rasul begitu? Ya, tanpa adanya seorang rasul, apakah seorang manusia bisa beriman atau menyembah Allah SWT? Ya, gini. Itu Bang Rudi, hanya Tuhan yang menjelaskan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita tahu adanya Tuhan ini karena ada Torah Musa. Dan itu mengajarkan Tuhan itu ada. Kenapa kita tahu Tuhan ini ada? Adanya Injil Mazmur atau Kitab Daud. Kenapa kita tahu Tuhan itu ada? Adanya Al-Quranul Karim. Jadi kalau tidak ada Bible ini, wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu apakah Allah itu boleh disembah kepada makhluk mana ataupun siapa. Tetapi apa yang saya pernah lihat, yang saya pernah baca di dalam Al-Quran, seluruh para malaikat juga itu menyembah Allah atau mengabdi kepada Allah. Jadi bukan kita saja manusia, tetapi kita tidak boleh membenarkan. Begitu. Ya, kamu pernah dengarkan bahwa Allah SWT bersyalawat
malaikat bersyalawat, manusia bersyalawat kepada Nabi Muhammad. Sekarang ada tak ayatnya Nabi Muhammad diperintahkan bersyalawat kepada Allah SWT? Oke. Kalau Bang ada, Rudi. sila tunjukkan. Ya oke, jangan putung-putung ya, sebab saya Ya. ini menjelaskan sebenarnya. Kenapa Allah berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW? Itu Anda silap. Tidak ada ayat itu kami berselawat kepada Rasulullah saja. Tapi katakanlah kamu berselawat kepada seluruh nabi dan rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tiada ayat Muhammad di situ. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada ayat Muhammad di situ. Kemudian apakah kami berselawat sama Abraham? Ada. Itu setiap di tahiyat kedua. Ya, rakaat kedua itu ada selawat sama Nabi Abraham alaihissalam. Ya, kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim. Ya, Ya itu ada. saya setuju. Jadi kalau Anda Dan tanyakan nama kenapa- Muhammad di Al-Quran bisa dikatakan buka kurung tutup kurung kalau versi Indonesianya. Artinya nama Muhammad ini boleh seperti Anda bilang itu boleh dikatakan hampir tidak ada atau sedikit ya kalau di dalam Al-Quran, karena Anda juga mengatakan itu Nabi bukan merujuk kepada Muhammad. Tetapi dalam tafsir terjemahan bahasa Indonesia itu dikatakan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, malaikat diperintahkan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan manusia juga bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tetapi tidak ada Nabi bersalawat kepada Allah SWT. Ini sesuatu hal yang sangat mengejutkan bagi saya. Mengapa Allah sampai bersalawat kepada Nabi, tetapi Nabi tak ada bersalawat kepada Allah SWT? Sebenarnya siapa yang Tuhan dan siapa yang pengikut? Silakan. Ya, kalau pertanyaan Anda begini, kita boleh menganggap saja bahwa semua nabi dan para rasul itu adalah Tuhan, kan begitu. Sebab kita Siap. berselawat kepada nabi dan para rasul. Kan di situ jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bukan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Muhammad, tidak ada. Yusalluna 'alan nabi, semua nabi, bukan kepada Muhammad sahaja. Jadi kalau demikian pertanyaan Anda, perlu kita menuhankan nabi itu. Ya, tapi kenapa kemudian itu tidak dibenarkan? Karena cara kita mengagungkan Allah itu dengan cara lain. Sebab Allah itu maha gaib. Sebab itulah Allahu Akbar. Walillahil ilham. Tuhan maha suci dan maha besar. Itulah cara kita mengagungi Allah. Kemudian setiap kali pekerjaan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itulah cara kita kemudian mengabdi, memuji diri selain daripada melakukan ibadah sholat. Nah, saya Bang Rudi sudah ketarik bahwa Anda sudah bertanya daripada berbagai-bagai versi, ya, dan harap-harap kita di sini Anda sudah paham apa yang saya jelaskan. Saya beri Anda peluang sedikit lagi bertanya sebelum saya bertanya kemudian. Coba Anda tanya lagi tentang versi apa saja. Ya, saya masih tetap pada konsep itu bahwa sekarang ini tak satupun manusia bisa menyembah Allah SWT tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan itu sudah Anda sepakati, karena kalau di Indonesia namanya rukun Islam. Rukun Islam yang pertama itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah itu tidak akan ada yang menyembah dan orang tidak akan tahu bertuhan kepada siapa. Dan mengenai kitab suci, you tadi cakap bahwa sudah dibukukan, tetapi banyak pendebat Muslim Indonesia mengatakan bahwa Taurat itu masih dalam lisan, ucapan, Injil juga ucapan, belum dibukukan. Sila tanya nanti orang-orang Indonesia, pendebatnya terutama, pendebat Muslim. Mereka sering mengatakan Injil itu belum dibukukan, tetapi yang ucapan daripada Nabi Isa, itulah namanya Injil, bukan yang ditulis dalam bentuk buku. Demikian juga Al-Quran. Saya juga nak bertanya pada you bahwa Al-Quran itu dari Allah SWT. Bisa nggak you buktikan bahwa itu dari Allah SWT? Apa standarisasinya? Karena, sebentar, karena di dalam Islam itu tak ada perintah untuk menuliskan Al-Quran, tetapi membacakan bahwa Nabi Muhammad disuruh melafalkan, membacakan. Tetapi menulis tak ada. Sehingga siapa yang menulis kita nggak tahu. Apakah dia menulis dibimbing oleh Allah SWT atau dibimbing malaikat Jibril? Kita tak tahu. Silakan. Oke. Bang Rudi, pertanyaan Anda selalu lari-lari ya, tapi saya masih ikut rentak. Di sini Anda bertanya pula tentang Al-Quran. Ya. Kenapa Al-Quran tiada perintah untuk menulis tetapi ada, kan gitu? Itu simple, sederhana mungkin.
Bang Rudi, kalau Rasulullah itu berumur panjang daripada 600 Masehi sampai sekarang, tidak payah Al-Quran itu ada. Mana mungkin Rasulullah itu mengajar dengan bibirnya, sedangkan dia sudah mati. Sebab itulah beza kemudian dalam Al-Quran dengan kekristenan. Sebab di dalam kekristenan, Injil Yohanes 14, 16 sampai 17 itu ada penolong lain Roh Kudus. Sedangkan dalam Al-Quran itu ditegak oleh agama itu musyrik. Sehingga adanya kita mengenal Tuhan, konsep Tuhan karena adanya Bible dengan Al-Quran, kan begitu. Kalau saksinya yang kita minta, itu sangat lemah sekali. Apakah kita pernah melihat wajah Yesus? Tidak pernah. Apakah kita pernah melihat Muhammad? Tidak pernah. Tapi kita ukur dari pengajarannya. Apakah itu benar valid atau tidak? Sesuai dengan logika manusia atau tidak? Bagaimana sesuai atau tidak? Saya bagi sesimpel mungkin. Dalam surah An-Nisa ayat 82, Allah berkata, tidakkah mereka mengetahui Al-Quran? Nah, kalau Bible, di luar kepala saya bilang, kita buka. Galatia 6 pasal 5 ayat 2, kata Paulus, bertulung-tulunganlah menanggung bebanmu. Galatia 6 pasal 5, baru 3 ayat. Di antara kamu saling menanggung beban masing-masing. Kemudian, Kejadian 6 pasal 19-20, satu ekor burung masuk ke dalam bahtera Nuh. Kejadian 7 pasal 2, 7 ekor burung ke dalam bahtera Nuh. Itulah yang aslinya yang kita cari. Dibuktikan dalam Al-Quran. Kalau Anda meminta bukti dan saksi, ini dengan simpel saya menjawab. Karena Jadi menurutmu dalam Al-Quran tidak ada pertentangan, begitukah? Iya. Jadi begini, sebentar. Anda untuk menjelaskan. Saya belum bertanya lagi. Jadi pengajarannya itu Bang Rudi kita ukur. Contoh, ada beberapa kekeliruan yang tidak valid, yang tidak masuk logika saya sendiri pribadi. Yesaya pasal 7:20 contohnya. Pada masa itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yaitu Raja Asyur, Tuhan akan mencukur bulu paha dan membutakan kepala. Jadi apakah ini firman Tuhan? Sehingga Al-Quran itu mengoreksi di surah Al-Baqarah ayat 79. Kecelakaan besarlah kepada mereka yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah atas apa yang mereka telah usahakan sendiri, yaitu perpuluhan. Sebentar, Ci. Oke, Dikau tadi sudah mengatakan bahwa kecelakaan bagi orang yang menulis Alkitab. Itu bukan Alkitab loh, tetapi kitab suci maksudnya. Demikian juga yang menulis Al-Quran, itu kecelakaan bagi mereka yang menulis Al-Quran. Karena tak ada perintah untuk menuliskan Al-Quran, yang ada untuk membacakan. Jika kamu mengatakan Nabi Muhammad itu dulu ada, tidak mungkin hidup sampai sekarang, maka ajarannya bagaimana? Nah, bagaimana dengan Nabi Musa? Bagaimana dengan Nabi Daud? Bagaimana dengan Nabi Isa? Mengapa ajaran mereka itu juga bisa ada? Kalau itu alasanmu. Jadi itu tidak alasan-alasan yang dibuat-buat. Nah, kalau kamu bilang celakalah orang, sebentar, orang yang menulis kitab suci Al-Quran itu dituliskan oleh manusia. Itu tidak langsung turun dari langit berupa kitab suci, tetapi manusia yang menuliskan. Nah, kamu tidak bisa memberikan saya bukti. Apakah ketika menuliskan kitab suci itu, mereka dibimbing oleh Roh Kudus, mereka ditemani oleh Allah, sehingga apa yang mereka tuliskan itu benar 100% dari Tuhan? Silakan. Kalau kamu mau bertanya, silakan langsung saja, karena kita TikTok ini. Silakan. Belum. Saya belum bertanya. Saya suka untuk menjelaskan sebenarnya, sebab saya ini mualaf. Jadi saya lebih tertarik kalau Anda menguji saya tentang Bible. Saya lebih tertarik di situ. Hal pertama, apakah Al-Quran itu perlu dituliskan? Sekali lagi Anda ulang, apakah Al-Quran itu perlu dituliskan? Nah, sekarang saya tanya, kalau Bible itu apakah harus dituliskan? Sedangkan Al-Quran, Anda tahu, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr, ayat 9, ayat pasal 15, bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran dan dialah yang akan menjaga keasliannya. Nah, sekarang, kita tanya keaslian Al-Quran yang dimaksud di situ adalah keaslian Al-Quran yang dilafalkan oleh Nabi Muhammad. Al-Quran itu tidak pernah dibuat dalam bentuk buku, tetapi ditaruh dalam hati Nabi Muhammad. Sehingga itulah yang dijamin Allah SWT keasliannya. Ingat, Al-Quran bukan kitab suci itu mazhabnya.
Tetapi Al-Quran itu yang ada di dalam diri Nabi Muhammad adalah satu kekeliruan jika kamu bilang yang berupa buku itu adalah Al-Quran. Tidak, itu mazhabnya. Oke. Maka Sudah. sangat rentanlah bahwa mazhab itu atau yang kitab itu tidak ada tuntunan Jibril atau tidak ada tuntunan Allah SWT dalam penulisannya. Itulah sebabnya Allah mengatakan, jangan kau tulis kitab suci itu dengan tanganmu sendiri. Karena faktanya tidak satu kitab suci pun yang dijatuh dari langit, melainkan ditulis manusia. Silakan. Oke, baik. Jadi Anda sekali lagi memipit bahwa meminta bukti dan saksi. Sekali lagi saya bilang, Rasulullah itu tidak akan hidup sepanjang tahun umur dunia, sebab dia pandai wafat. Sebab itulah kemudian dia menyuruh sahabat untuk menuliskan. Dan Al-Quran itu dibukukan pada tahun sekitar 632 Masehi melalui kulit unta, daun-daun kurma, kulit binatang dan sebagainya sebelum menjadi buku yang kemudian dibakar mushafnya yang asli sebab takut akan berlaku penyelewengan penulisan. Nah, di sini saya tertarik kepada Anda. Saya mau tahu, dalam Bible ada tidak Anda pernah mendengar satu orang saja, katakan Yohanes, Matius, Markus, Lukas atau Paulus, dikatakan dalam Bible tidak pandai menulis. Coba, kalau Anda bilang ada. Maksudnya bagaimana? Tidak pandai menulis? Tidak pandai menulis dan membaca. Atau tidak pandai membaca. Kalau mengenai itu, kita sudah tahu bahwa yang menulis itu kan bukan yang mengikut Yesus itu, tetapi memang murid-murid Yesus itu rata-rata pandai baca tulis. Okay. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka mengerti apa yang dituliskan Yesus. Yesus berapa kali menulis, contohnya menulis di tanah. Murid-muridnya melihat dan mereka paham apa yang dituliskan Yesus. Oke, sudah. Ya. Sekarang tolong moderator, tolong kita tampilkan Yesaya pasal 29 ayat 12. Tolong saya screen dulu. Sebab Rudi tadi mengatakan bahwa semua pandai menulis dan membaca. Halo Mas Ans, tolong. Ini kok kemana semua ya? Tidur ya? Ke ruang sebelah. Halo. Halo. Oke, biar saya share screen saja. Kamu nak cari kitab apa? Yesaya berapa? Ya. Share screen apa? Coba saya bantu. Apa itu? Yesaya 29 ayat 12. Yesaya 29 ayat 12. Oh. Bacakan Mas. Dan apabila kitab itu, aku yang bacakan saja. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Silakan. Oke. Jadi tadi Anda sudah mengatakan bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu pandai membaca. Sekarang kira-kira siapa yang dimaksud oleh ayat ini? Yang dimaksud dalam ayat ini kan mengenai, kalau kita lihat dari atasnya itu kan ini mengenai sebuah kitab termaterai, ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca, sebab kitab itu termaterai. Nah, kalau menurutmu ini merujuk kepada Nabi Muhammad, apakah kamu setuju bahwa perintah ibadahmu sia-sia? Ayat 13, hanya perintah manusia yang dihafalkan. Ya, kalian kan suka menghafal, mungkin ini maksudmu begini atau gimana? Oke. Nanti terus lagi di 14-15-nya Bang Rudi. Ya. 15-16-nya. Coba Anda terus 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Bangsa ini adalah bangsa Israel itu ya. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi.
Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan. Yang pekerjaan-pekerjaan yang terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap seperti tukang periuk? Dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukankah dia yang membuat aku? Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya? Ia tidak tahu apa-apa. Ya, silakan. Oke, sudah. Jadi jelas-jelas kitab Yesaya ini sudah mengatakan bahwa kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak tahu membaca. Kemudian ayat ini pula menegaskan bahwa ada orang yang tidak tahu membezakan yang mana kayu, yang mana periuk. Sebab itulah tidak dapat dibezakan yang mana Yesus, yang mana Allah Bapa. Itu maksud ayat ini, Bang Rudi. Oh, tidak. Jadi saya ini ayat itu tidak berkata demikian. Sebentar. Jangan itu sudah dulu. Sebentar, itu satu kekeliruan. Satu kekeliruan. Sebentar. Sebab ayat 12-nya kamu ayat 11 tidak membaca. Itu diberikan juga kepada orang yang bisa membaca. Tetapi dia katakan aku tidak dapat membaca karena kitab itu termaterai. Bukan itu merujuk kepada seorang Nabi Muhammad, tidak. Apakah kau mau termasuk ayat yang ke-13 bahwa kamu memuliakan Tuhan dengan bibirmu, tetapi hatimu menjauh daripada Tuhan, dan ibadahmu kepada Tuhan hanya perintah manusia yang dihafalkan? Apakah itu kamu terima juga? Yang itu kan dinubuatkan sebelum Muhammad, Bang Rudi. Oh, jangan dipotong-potong ayat itu. Kamu tidak bisa hanya mengambil yang tidak bisa hanya mengambil ayat itu, tetapi yang satu kamu lupakan, nggak bisa. Saya jelaskan dulu. Ketika nanti Rasulullah datang, itu ayat 15-nya terang-terang di situ bahwa mereka tidak akan percaya meminta bukti itu dan ini, katanya. Jadi seperti Anda ini. Ayat 13. Ayat 13 dulu kamu terima apa enggak? Kalau kamu tidak menerima ayat 13, maka ayat 14, 15 tidak bisa kamu baca karena itu bukan kitab suci kamu. Allah SWT tidak mengenal Yesaya. Ya. Allah SWT tidak mengenal kitab Yesaya. Yesaya gimana? Allah SWT tidak mengenal Nabi Yesaya. Allah SWT tidak mengenal kitab Yesaya. Baik. Oke. Coba tampilkan Yesaya 43 pasal 10 ayat 11 sampai 11. Yesaya berapa? 43 10 11. Sudah? Ya. Kubacakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Ya, silakan. Apa yang mau diterangkan situ Al-Hidayah, silakan. Sekarang saudara, semua ayat Bible Anda bantah. Anda bilang tadi Yesaya Allah tidak mengenal Yesaya. Terang-terang dalam ayat ini Tuhan Allah yang mengenal dia, yang memerintahkan dia, mengatakan. Maaf Al-Hidayah. Jadi saya tidak mengatakan Anda bilang Yesaya ini adalah Yesus. Saya tidak mengatakan Allah yang di dalam Bible, tetapi Allah yang di dalam Al-Qur'an. Sebab di Al-Qur'an Allah hanya mengenal 4 kitab. Pertama kitab suci Taurat, yang kedua adalah Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Qur'an. Allah SWT yang di dalam Al-Qur'an tidak mengenal kitab Yesaya. Anda jangan mempelintir saya mengatakan Allah yang di dalam Bible. Tidak. Sekarang saya mau tahu, Yesaya itu nabi atau tidak? Yesaya itu nabi, tetapi bukan nabinya Allah SWT. Ya, nabi atau tidak? Nabi. Dalilnya mana? Ya buka saja kitab Yesaya kalau menurut keajaran Kristen ya. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi Yesaya mana? Ya buka, bacanya kitab Yesaya itu dong. Gimana sih? Iya, dalilnya mana? Yesaya adalah nabi dituliskan di Bible mo ya. Tunggu, kita cari dulu ya. Sebentar. Sebentar. Bagi kami itu nabi. Sebentar, silakan. Barusan nih saya dengar nih Bang Rudi, belum pernah mendengar sebelumnya. Apalagi Moses. 2 Raja-Raja 20 ayat 14. 2 Raja-Raja 20 ayat 11.
2 Raja-Raja 20 ayat 11. Bentar ya. Admin bisa dibukakan ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 11. Halo admin sudah ya? Ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 11. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Oke. Ya, silakan. Ya, di sini memang dia nabi. Nabi tidak. Nah sekarang, Bang Rudi, Yesaya dengan Yesus sama tidak tarafnya? Kalau dibilang Yesaya dengan Yesus sama tarafnya, tidak sama dong. Iya. Oh, tidak sama ya. Tidak. Jadi dalam Bible itu kan 4 kali juga Yesus disebutkan sebagai nabi, Bang Rudi. Yesaya Ya. Cuma sekali. Siapa Jadi bilang apa sekali? juga? Banyak. 2 Raja-Raja 20 ayat 14. 2 Tawarik 26 ayat 22. 2 Tawarik 32 ayat 20. Banyak ini ya. 2 Tawarik 32 ayat 32. Banyak Yesaya ini. Silakan. Jadi Kalau sekarang hanya menyebut dia nabi, silakan. apa beza Yesus dengan Yesaya, Bang Rudi? Beda Yesus dengan Yesaya, Yesaya itu adalah anak daripada laki-laki. Sedangkan Yesus adalah anak daripada perempuan. Oke. Jadi Yesaya lahir daripada seorang laki-laki begitu. Kalau merujuk kepada Alkitab, kalau dibilang anak laki-laki, itu artinya laki-laki dan perempuan itu menikah, maka lahirlah dia. Sebab itulah saya tanya, apa beza Yesaya dengan Yesus? Anda bilang dia anak laki-laki. Ibunya siapa? Ya, saya nggak tahu ibunya siapa. Dia anak laki-laki. Iya. Anak laki-laki di dalam Kristen itu adalah karena garis keturunan Yahudi dari garis keturunan laki-laki. Maka si laki-laki menikah dengan perempuan, maka dikatakan anaknya anak laki-laki. Tetapi kalau Yesus itu anak perempuan karena tidak punya bapak. Silakan. Kira-kira boleh nggak melahirkan kalau tidak punya perempuan? Tak bisa. Jadi kira-kira Yesaya dari siapa itu? Ya dari ibunya lah, hasil persetubuhan bapak dan ibunya. Maka dinamakanlah itu anak laki-laki. Yesaya tidak ada ibu ya? Jadi bapaknya saja ada. Dari mana tahu tidak ada ibunya? Ya buktinya tidak ada dalilnya. Kenapa nggak ada dalilnya? Ya. Dia anak Amos. Ada binnya di situ. Ada binnya. Amos itu siapa? Ya bapaknya lah. Ya mamanya siapa? Ya kita nggak tahu namanya. Tapi ibunya pasti ada. Karena tidak ada dituliskan di situ bahwa Yesaya itu adalah keturunan perempuan, tidak ada. Keturunan perempuan hanya Yesus. Kalau disebutkan bin atau keturunan laki-laki dalam ajaran Kristen, pasti ada ibunya. Tetapi kalau keturunan perempuan itu tidak ada bapaknya. Hanya satu manusia di dalam dunia ini yang keturunan perempuan itu. Oke. Nah, sekarang di sini kamu belum pas menjelaskan tadi. Allah SWT mengenal Yesaya tidak. Allah SWT tidak mengenal Nabi Yesaya, tidak mengenal kitab Yesaya. Lantas kenapa kamu mengambil Nabi Yesaya itu sebagai nabinya Allah SWT? Ya, saya sudah menjelaskan sebenarnya, tapi Anda potong-potong. Sekarang yang Allah berfirman di Bible itu siapa? Allah itu dari mana ayat itu? Yaitu Bapa yang di surga. Iya, siapa itu? Dari mana dia orang ngambil perkataan Allah itu, Allah Tuhan itu? Kalau perkataan Allah itu bukan orang Islam yang pertama sekali, tetapi orang Kristen yang punya. Karena Kristen Arab lebih dahulu daripada Kristen Islam. Kristen Islam, Islam Arab. Iya, begini Bang Rudi. Ayat perkataan Allah ini daripada dulu sebenarnya di Arab, bukan hanya Kristen ya yang mengatakan. Karena itulah memang sangat besar nama Elohim itu sehingga dia tidak boleh disebut-sebut kata Musa. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, jadi apabila Al-Quran ini datang daripada Arab, maka Allah itu sempurna namanya, menjadi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Allah tidak mengenal Yesaya, buktinya kami juga beriman kepada Nabi Yesaya sebagai Nabi. Semua yang tertuang di Bible Anda, yang Anda kadang-kadang anggap Nabi, kadang-kadang anggap manusia biasa, itu kami imani. Seperti halnya Nabi Ismail.
yang Anda bilang itu hanya garis keturunan yang tidak waras gitu. Padahal itu juga Rasul yang kami muliakan, Nabi Ismail, sebab itu adalah keturunan dari Abraham juga. Nah, bezanya kemudian di sini ada Anda mengatakan meminta bukti di mana mengenal Allah dan sebagainya. Bagaimana Sebentar mungkin dulu. menjelaskan Anda agak keliru. Kalau di dalam ajaran Bible itu tidak ada Nabi Ismail. Ismail itu tidak nabi. Mungkin Anda mengatakan itu ke dalam Al-Quran. Jangan disilang-silang dong. Ya, Yang membuat orang sering keliru, kawan-kawan Muslim sering menyilang Nabi yang ada di Islam disilang kepada Nabi yang ada di Bible. Nggak bisa disilang. Okay. Itu sangat berbahaya. Itulah sebabnya bisa menyesatkan orang. Seolah-olah Ismail Nabi. Karena di dalam Bible dikatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak pernah Allah mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ismail. Nggak ada. Tuhan yang di dalam Bible tidak mau Ismail menyembah dia. Tetapi Tuhan yang di dalam Al-Quran juga tidak pernah mengatakan akulah Allah Ibrahim, Allah Ismail, dan Allah Yakub atau keturunannya Ismail. Itulah sebabnya Allah di dalam Al-Quran tidak pernah berada di tengah-tengah keturunan Ismail. Kalau kamu dapat satu ayat, beri saya. Jangan zaman Nabi Muhammad ya, zaman Ismail. Silakan. Ya, sekarang Rudi, Anda mengatakan Ismail itu bukan Nabi. Ya, itu memang benar, sebab tidak diakui oleh orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi menolak Rasulullah? Karena itu datang daripada Arab. Orang Yahudi ini sangat fanatik dengan agamanya Yahudi Nasrani. Sebab mereka tidak mengakui, bahkan Yesus sendiri Bang Rudi. Orang Yahudi, kalau ada Ishak di sini, yang punya kitab teks asal bahasa Ibrani, tidak mengakui adanya Yesus. Apalagi Rasulullah yang dari Arab. Nah sekarang bezanya kemudian adalah, Anda mengakui bahwa apa yang dituliskan oleh Lukas dan Paulus itu adalah benar. Sedangkan di situ memang mereka tidak menuliskan karena Ismail ini dibawa ke Kanaan, ke tanah Mesir, ya oleh Sarah. Dan di situ sudah Allah mengatakan di Kejadian, ya, bahwa dia akan menjanjikan keturunan yang banyak, menjadi raja-raja yang besar. Itu keturunan Ismail. Ismail bukan keturunan Arab. Jangan keliru. Ismail tidak ada hubungan dengan Arab. Oh begitu ya? Ya, memang tidak ada hubungan. Mesir itu di mana, Bang Rudi? Mesir adalah Mesir, Arab adalah Arab. Itu sudah berbeda itu. Arab itu di Mesir di mana? Bukan di Mesir ya? Mesir itu sudah masuk Afrika. Arab itu Bang masuk Rudi. Asia. Bang Rudi, kita di sini sekali lagi sini terpanggil menjawab Anda yang masih mengikut ajaran dogma. Sedangkan Saya tidak mengikut ajaran dogma, tetapi saya mengikut ajaran Bible. Sementara Anda tak mau mengikut ajaran Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah diperintahkan menulis kitab suci. Itulah sebabnya dibilang Al-Quran terjaga. Al-Quran yang mana yang terjaga? Yang di dalam hati Nabi Muhammad. Anda tidak mengerti apa definisi Al-Quran. Yang Anda lihat itu buku, bukan Al-Quran. Kalau kita jawab simpel, sekarang saya tanya, di mana ayat dalam Bible-mu Yesus memerintahkan Paulus menulis gospel? Coba. Oh, banyak sekali. Coba kita buka ini ya. Tadi sudah saya buka. Sebentar. Nah, penulisan Bible itu sendiri itu diilhami dari di luar Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 16. Sebentar. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi bagi kami Al-Quran, Bible itu penulisannya itu diilhamkan dari Allah dan dibimbing oleh Roh Kudus. Sementara Al-Quran, kamu tidak tahu definisi Al-Quran. Banyak orang Muslim, banyak orang Islam yang keliru. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah yang ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Itu terjaga, betul, saya tidak pernah mengingkari. Tetapi yang dibukukan itu, bukan itu Al-Quran. Itu mazhabnya. Itulah adalah tulisan tangan manusia. Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad. Gantian. Anda mengatakan 2 Timotius 3 itu adalah firman daripada Yesus. Ya gitu. Bang Rudi, baca baik-baik ayatnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Sekarang saya tanya samamu. Apakah Allah pernah menulis? Pernah. 10 hukum Taurat itu ditulis Allah langsung. Di atas 2 loh batu. Itulah hebatnya Allah Kristen. Bisa menulis, bisa berbicara, dan bisa bertemu umatnya.
Saya tidak tahu apakah Tuhan yang kamu sembah bisa menulis. Tunjukkan bukti satu tulisan Tuhanmu. Tidak ada. Ya. Nah, tidak Tuhan ada. kami tidak menulis. Sebab Islam ini, Rudi, Tuhan Islam tidak datang ke dunia untuk dipukul, untuk disunat, tidak. Itulah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang kata Yesus tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya. Jadi Tetapi bezanya sungguh kemudian aneh, adalah, masa Tuhanmu tidak bisa menulis? Padahal Tuhanmu adalah yang maha. Kalau Tuhan kami jelas menulis di dalam dua loh batu. Jadi dua loh batu yang diterima Musa itu dari mana itu? Itulah Dua loh kemudian Anda batu itu dari mengingat mana? apa yang tertulis. Di dalam Al-Quran itu? ada juga dua loh batu yang diterima Musa. Siapa yang menulis itu? Loh batu. Iya, dua loh batu, masa nggak tahu? 10 firman, dua loh batu. Itu kan firman Allah kepada Musa. Iya, siapa yang nulis? Musa. Musa yang nulis. Tidak pernah saya bilang Allah itu menulis. Jadi kalau kita baca 2 Timotius 3 itu sangat aneh ayat itu. Segala Kenapa tulisan aneh? yang diilhamkan Allah. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apakah Allah itu memang menulis siap-siap dari sana lalu buk jatuh ke tanah begitu? Mengerti kamu arti ilham? Kamu tadi bertanya apakah Allah bisa menulis? Bisa. Buktinya dua loh batu. Itu ditulis langsung oleh tangan Tuhan. Sekarang kamu bertanya, apakah kitab jatuh dari langit? Tidak. Itulah sebabnya ditulis manusia, ada yang menghilangkan. Rudi, sebenarnya saya tidak suka yang TikTok begini, sebab itulah lain kali saya di SED aja, sebab di sini tidak ada waktu untuk bersoal. Betul, SDM yang bagus. Ya, sekarang, Bang Rudi, coba Anda tampilkan kepada saya di mana ayat itu Allah telah menuliskan di loh batu itu. Oke, sebentar ya. Sebentar. Dua loh batu. Ketika Musa naik ke atas gunung itu, sebentar. Dengan tangannya sendiri ya. Keluaran 31 ayat 18. Keluaran 31 ayat 18. Iya, silakan dibaca. Aku bacakan. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai bicara dengan dia di atas gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi itu Tuhan sendiri langsung menulis bahwa Tuhan kami pandai baca tulis dan bahwa nabi-nabinya pandai baca tulis. Saya nggak tahu apakah kamu mau mengatakan kesinkronan bahwa Allah SWT tidak bisa menulis, bahwa nabi juga tidak bisa membaca, saya nggak tahu. Makanya kamu mengutip ayat saya itu tadi, saya nggak tahu. Iya. Sekarang Bang Rudi, untuk kita membuktikan Allah itu menulis atau tidak itu kita ukur daripada pengajaran yang tertuang di dalamnya. Apakah memang benar begitu? Jadi Tuhan itu berapa kali datang ke dunia? Jadi ternyata memang benar. Sebab di Yesaya pasal 7 ayat 20 itu bahwa Allah itu telah meminjam pisau cukur. Jadi ternyata benar bahwa Allah ini pernah di dunia sebelum Yesus. Sehingga dia meminjam pisau cukur di sungai Efrat. Begitu. Dari Raja Asyur. Jadi apakah itu Allah? Kalau konteks ayat itu, Bang Rudi, interupsi dulu sebentar ya. Tadi mungkin ada yang lupa disampaikan. Biasanya Bang Rudi sama Umi kan seperti itu, Bang. Tidak menggunakan timer, tetapi selalu keywordnya adalah silahkan ditanggapi supaya tidak terjadi. Oh iya, lupa. Iya, seperti itu. Silahkan ditanggapi. Jadi nanti sebelum ada kata silahkan ditanggapi, partisipan yang lain jangan dulu membantah ya. Oke, Bang Rudi ya, seperti biasa ya. Siap. Oke, makasih, silakan dilanjut. Ya, sebab makanya ketika saya menjelaskan baru separuh baru dipotong lagi, jadi dia katakan saya tidak jawab, padahal sebelum sampai. Karena lupa. Gitu. Maaf, lupa tadi harusnya kita buat silahkan gitu. Iya, lupa tadi Bang Han lupa menyampaikan. Jadi begitu ya Bang Al-Hidayah, kalau sudah menjelaskan baru diakhiri dengan keyword silahkan ditanggapi ya. Silakan. Ya. Oke, kita memberikan kebebasan kepada kedua partisipan. Oke, silakan dilanjut. Silakan Al-Hidayah, silakan. Iya. Jadi apa yang mau jelaskan tadi ini? Ketika Tuhan itu menuliskan di loh batu dengan jari Allah. Apakah memang benar Allah itu pernah datang ke dunia, Bang Rudi, kalau begitu? Sebab yang saya tahu, kata Musa dan kata Yesaya bahwa Allah ini memang satu-satunya, bukan manusia. Kalau kita buka yang tadi itu, di Injil Yesaya 43 ayat 10-11 itu, bahwa Allah itu bukan datang ke dunia, tetapi bagaimana cara dia menulis itu. Jadi di sini kita uji, apakah kesalahan si penulis yang menuliskan, menambahkan, atau memang Allah itu pernah datang ke dunia sebelum Yesus.
Itu kira-kira ada nggak referensinya? Dari mana kita tahu itu? Dia menuliskan di loh batu itu. Gitu Bang Rudi. Silakan. Oke, terima kasih. Referensinya kan sudah saya kasih tahu ayat dari Keluaran 31 itu. Ayat 18. Jelas-jelas dikatakan di sana Tuhan sendiri yang menulis dengan kedua tangannya, menuliskan di atas loh batu. Kemudian diberikanlah itu kepada Musa. Tetapi Musa melemparkan dua loh batu itu ketika dia turun, dilihat orang Israel sudah menyembah sapi, patung sapi betina kalau kalian bilangnya, kalau kalian patung sapi dari emas itu, dilemparkannya pecah. Kemudian Musa menuliskan lagi ulang di loh batu. Nah, kalau kamu bilang apakah Tuhan sebelumnya sudah pernah datang? Tuhan sering datang ke bumi kok. Dia datang dengan mengutus rohnya, roh Tuhan, roh Bapa. Itulah sebabnya Musa bertemu dengan semak api, semak duri, tiang awan, tiang api. Dan ketika Yesus itu datang, burung merpati dalam bentuk roh. Dia sering ke dunia kok. Bahkan Abraham bertemu dengan seperti manusia atau melalui malaikat. Dia kan punya utusan juga, malaikat. Bahkan Yakub bergumul dengan malaikat itu. Atau yang kalau mereka lihat malaikat sering mengatakan Tuhan, itu adalah Tuhan. Karena dia bawa perintah dari Tuhan. Sama dengan seorang kaisar. Dibawa perintah dari kaisar. Maka Kasim itu, dibilanglah itu utusan kaisar atau semua orang sujud ketika ada perintah itu dibacakan. Nah, kalau kamu mengatakan dalam agamamu, tolong kamu carikanlah di dalam Al-Quran mengenai 10 perintah yang diterima Musa, ada itu. Bahkan tabut perjanjian pun ada itu. Hanya saja di Al-Quran dijelaskan tabut perjanjian itu sudah dibawa pergi entah kemana, kita nggak tahu apakah ke surga atau bagaimana. Itu harus kamu perdalam. Mungkin hal-hal seperti itu kurang dulu kamu pikiri ketika kamu dulu di kekristenan. Itulah sebabnya saya katakan tadi kepada dirimu. Tuhan tidak pernah meniru manusia, tetapi manusialah yang mengambil sifat-sifat Tuhan. Manusia itu yang meniru Tuhan. Contohnya menulis. Itu bukan karena manusia pandai menulis, tetapi karena memang Tuhan itu pandai menulis, maka manusia mengambil sifat Tuhan itu menulis juga sama manusia. Saya terkejut ketika kamu mengatakan Tuhan yang kamu sembah tidak pernah menulis. Artinya kita tidak bisa melihat bukti bahwa Tuhanmu menulis. Dan saya sangat terkejut ketika kamu mengambil Yesaya 29 ayat 12 itu, di mana kamu ingin mengatakan nabimu tidak bisa baca tulis. Apakah ini menunjukkan sebuah kesinkronan, di mana Tuhan yang kau sembah tak pandai nulis, nabinya tidak pandai baca, sehingga dua-duanya tidak bisa baca tulis? Saya nggak tahu. Dan kalau mengenai Al-Quran, kamu harus paham, banyak orang muslim tidak paham apa itu Al-Quran. Al-Quran menurut Al-Quran itu sendiri yang ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Itulah yang dijaga 100% oleh Allah, tidak pernah itu lebih dan tidak pernah kurang, itu yang dijaga. Tetapi Al-Quran yang tertulis dalam bentuk buku, tidak pernah Allah menjamin Al-Quran yang dalam bentuk buku itu tidak ditulis oleh manusia. Artinya sudah ditulis manusia, maka tadi kamu sudah baca ayat, mereka sudah menulis dengan tangannya sendiri. Itu tidak dijamin oleh Allah SWT. Makanya saya tadi meminta kepada kamu, mana buktinya bahwa penulisan Al-Quran itu, Allah SWT melihat semua penulisan itu, atau berada di samping. Kalau dalam Kristen sudah saya buka ayatnya. Semua tulisan itu diilhami dari Roh Kudus, dari Bapa di sorga. Itu yang menuntun semua penulis. Sehingga mereka bisa menulis, dan kami percaya itu dari Tuhan. Sementara kalian, hanya Waraka bin Naufal satu-satunya manusia, di mana dijelaskan di hadis Sahih Bukhari 3, ketika Nabi menjadi nabi, diangkat menjadi nabi, dan anak 467. Itulah satu-satunya orang penulis kitab suci Injil, di mana dia atas seizin Allah SWT, dan di mana dia sesuai dengan kehendak Allah SWT menulis Injil dalam bahasa Arab. Tetapi Al-Quran tidak satu hadis pun, tidak satu ayat Al-Quran pun yang mengatakan itu atas seizin Allah SWT dan sudah sesuai kehendak Allah SWT. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, sangat panjang lebar sebenarnya Bang Rudi, tapi saya tanggapi yang sedikit-sedikit saja. Anda menyucukkan ajaran yang tertuang di Bible dengan ajaran di Al-Quran. Ya, tidak sama. Kenapa tidak sama Bang Rudi? Bukunya saya ulang sekali lagi. Bahwa Al-Quran itu tidak sama dengan apa yang diilhamkan oleh Lukas dan Paulus. Buktinya kenapa? Ketika Anda menuntut, apakah Allah pandai menulis dan membaca? Itu sifat manusia Bang Rudi. Kalau sudah Allah itu menulis dan membaca, itu adalah manusia.
Allah ini maha tahu. Dia tidak payah turun naik begitu. Sampai udara pesawat begitu turun naik. Tidak payah, tidak perlu. Sebab dia ini maha tahu. Dia punya malaikat, jutaan malaikat. Itulah yang dia utus. Sebab itulah malaikat Jibril atau Gibrail itu diulang-alik diutus oleh Allah menyampaikan kepada Rasulullah. Anda sudah mengatakan bahwa Rasulullah itu hatinya baik. Boleh dipercaya hatinya. Sehingga beliau lah yang menyampaikan kepada jemaat-jemaatnya, pengikut-pengikutnya untuk menuliskan. Karena Rasulullah itu tidak hidup 3000 tahun kemudian. Sampai nanti tiap-tiap hari beliau bersabda, begini firman Tuhan kepada saya. Jadi bagaimana kemudian Islam tahu? Melalui pengajarannya, benar atau tidak. Saya sudah bagi Anda logika yang sederhana tadi. Anda anggap sajalah, tulisan itu semua daripada Allah. Ya, semua daripada Allah. Sekarang cerita-cerita manusia yang di dalam Bible itu cerita siapa? Apakah daripada Allah? Itu kita ukur. Cerita-cerita yang mengajarkan pornografi itu apakah daripada Allah? Itu kita ukur. Kalau Al-Quran itu murni daripada Allah, sebab pengajarannya daripada malaikat Jibril terus kepada Rasulullah. Tinggal Anda tidak percaya saja. Mengenai, sekali lagi saya bilang, kenapa saya daripada Kristen lebih tahu daripada Anda sehingga saya meluk Islam? Coba kalau Anda boleh bantah. Ya, Yesus bersunat. Dalam Bible 2 kali menyuruh melarang makan babi. Ya, harus mencuci tangan dan kaki kalau masuk ke kemah pertemuan. Kalau mati nanti dikafani. Perempuan harus menudungi kepala. Sekarang di mana kemudian ayat itu dibenarkan oleh Yesus? Melainkan Paulus. Ya, yang mengatakan bahwa kamu boleh makan semua apa yang ada di pasar tanpa melakukan cross check atau penyelidikan. Jadi sebab itulah saya mencari Tuhan yang benar. Sebab di dalam perjanjian lama pun sudah dituliskan bahwa Allah itu bukan manusia. Jadi kalau sudah bersifat seperti manusia, turun naik itu bukan Tuhan, itu manusia. Sebab Allah itu kan memang maha besar, maha kuasa. Tidak perlulah kemudian dia datang ke dunia untuk disunat anunya, untuk dipukul oleh manusia, disalib dan ditelanjangkan. Itu sifat Allah yang lemah, begitu. Jadi kenapa saya memilih Islam? Kalau Anda masih meminta bukti, apakah Al-Quran itu murni atau tidak? Anda memang sudah dari tadi menganggap bahwa Anda tidak percaya. Tetapi apakah orang Islam yang Anda pandang sekarang ini, yang Anda lihat, lebih baik daripada apa yang Anda kerjakan? Perintah di Bible-mu saya sudah jelaskan tadi. Ada 7 perintah, seperti yang orang Islam perbuat. Melarang makan babi, bersujud dan berdoa, bukan berlompat-lompat. Yesus itu ya, Matius 26:39. Begitu juga perempuan harus menudung kepala. Ya kalau mati nanti dikafani, berpuasa.